Perkenalkan, saya Muli Permatasari, mahasiswi BKI UIN SMH Banten, semester 5. Nah, di sini Muli ingin belajar melakukan kegiatan bimbingan konseling individual. Nah, kepada teman-teman sepuh, punten. Selamat menyaksikan. Ya, silakan masuk. Silakan mau duduk di mana? Di sini aja. Ya, silakan. Ya, selamat datang Kak. Ya, sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi gimana di perjalanan? Kan di hujan sih Kak. Pasti perjalanan hujan dan saya tidur di jalan. Ada kendala? Iya. Ya, itu aja kendalanya atau yang lain? Iya di sana. Kesini sama siapa Kak? Sama teman saya. Oh, iya. Tapi teman saya pulang lagi. Barengan gitu. Iya. Kakak dari mana ini asalnya? Dari Palembang. Sengaja mau kesini atau gimana nih? Tapi saya tinggalnya di Ciruas. Ya, terus? Sengaja kesini dari teman. Kadang-kadang alasannya di sini ada tempat konseling itu, jadi saya datang ke sini. Oh, iya. Kakak udah kenal belum sama saya nih? Belum. Oke, jadi kita biar nanti interaksi ngobrolnya enak, kita kenal dulu ya. Jadi kenalin Kak, saya Muli Permatasari, mahasiswa bimbingan konseling Islam UIN SMH Banten, semester 5. Jadi di sini Muli mau ngajak kakak berkegiatan. Kakak namanya siapa? Nama saya Angel. Kakak statusnya apa nih? Mahasiswa juga, tapi semester 3. Ya, dari jurusan apa? Dari jurusan biologi. Kampus apa? Di kampus UIN. Oh iya. Kakak mau dipanggil apa nih? Dipanggil Angel aja. Oh, Angel. Oh ya, Angel boleh manggil saya Kak atau Muli aja atau terserah Kak, senyamannya ya. Iya. Tadi kesini tahu dari siapa? Dari teman saya. Oh iya Angel, biar kegiatan kita hari ini lancar, harmonis, kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Angel kesini ada tujuan apa nih? Saya mau konseling. Sebelumnya Angel tahu kan selain itu apa? Nggak tahu, saya soalnya belum pernah konseling juga sih, baru pertama kali. Jadi karena memang Angel belum tahu, saya kasih tahu. Jadi konseling itu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli secara individual. Individu itu face to face ya, secara tatap muka, yang dimana di dalamnya ada hubungan antara konselor dan konseli yang sukarela, yang harmonis, yang damai, yang bertujuan untuk membantu mengentaskan dan mengembangkan pribadi konseli sehingga nanti konseli bisa mengentaskan masalahnya. Paham? Ya. Oh ya, Angel gak perlu khawatir atas semua perasaan, semua keadaan yang nanti Angel curahkan, yang nanti Angel ceritakan. Jadi insya Allah akan aman, terjaga ya. Ya. Jadi apa nih yang Angel rasakan sehingga Angel memutuskan untuk konseling? Jadi tinggal saya kan sulit untuk membagi waktu gitu. Kan kegiatan tadi kampus juga banyak, di luar kampus juga banyak, terus di rumah juga ada gitu. Jadi semua pekerjaan itu nggak terhandle dengan baik gitu. Mungkin ada yang terlewat
absen lah, terus ada yang ketinggalan lah gitu. Jadi sehingga perkuliahan saya itu IPK-nya turun gitu. Lalu apa lagi? Kalau misalkan IPK-nya turun, otomatis suka ditanyakan sama orang tua gitu, IPK-nya berapa, kenapa turun, terus biasanya ada kegiatan apa aja, terus jangan disuruh ikut organisasi biar fokus ke kuliah. Tapi saya gitu, tapi saya sukanya ya ikut organisasi. Terus ada lagi? Kalau misalkan fokus ke kuliah juga kan maksudnya kayak monoton gitu loh hidupnya, kan di perkuliahan cuma belajar dan dengerin dosen, kan kayak gak gimana gitu. Kan saya sukanya kayak ikut organisasi, terus kalau organisasi itu kan pulangnya malam, terus kalau suka dimarahin juga kalau pulang malam, terus ya gitu deh. Iya. Selain masalah itu ada yang lain? Selain itu nggak ada sih, cuma itu doang. Seberapa berpengaruh masalah itu ke Angel? Mungkin 50% deh, kayaknya sulit membagi waktu. Terus saya juga bingung gitu harus gimana. Oh iya. Angel kegiatannya dari pagi sampai tidur apa aja tuh? Kalau misalkan pagi kan biasa rutin gitu ke kampus paling di hari Senin sampai Jumat. Terus kalau biasanya ada kumpulan organisasi, kalau rapat itu kan biasanya kalau pulang kuliah gitu suka ada ke rapat dulu baru pulang, terus pulangnya kadang-kadang malam, kadang-kadang ya siang gitu, tergantung waktunya sih Kak. Ngampus enggak setiap hari kan ya? Iya Kak, Hanya berapa hari? dari Senin sampai Jumat doang sih. Kalau kegiatan organisasinya gimana? Apakah tiap hari? Kalau kegiatan organisasi nggak tiap hari sih, paling cuma sebulan 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi kan ya biasa lah kalau ada acara-acara itu kan biasanya suka rapat dulu, ngomongin konsep dulu itu. Kira-kira dalam waktu seminggu itu berapa kali nih rapat organisasi? Kalau misalkan acaranya sebulan sekali, biasanya kalau rapat-rapatnya itu sebelum 3 kali sebelum hari H gitu. Di rumah kegiatannya apa aja? Ya biasa layaknya perempuan gitu, karena nyuci piring, nyuci baju, terus nyapu juga. Terus kadang kalau malam biasanya ngerjain tugas kuliah, terus ngerjain proker organisasi juga gitu. Iya. Jadi kesulitan dalam membagi waktunya Angel kayak gimana nih? Kalau membagi waktu kan biasanya kan kuliah itu semua dosen kan biasanya ngasih tugas ya, dan tugasnya itu ya beda-beda gitu. Terus ada waktunya yang dibikinnya mepet banget, terus ada yang pertengahan, terus ada yang lama juga. Terus kalau misalkan kuliahnya pagi sampai sore dan dilanjut dengan rapat organisasi, otomatis malam itu gitu kan biasanya capek ya. Terus kadang juga lupa ngerjain. Terus kalau misalkan ingat nih kalau ngerjain tugas itu kan biasanya sampai larut malam. Apakah setiap MK ada tugas yang hariannya? Nggak semua kasih paling cuma ada 2-3 kalau mingguan gitu. Tugas yang keteter, tugas yang gimana nih? Tugas yang sulit itu tugas yang per minggu, biasanya per minggu ngumpulin resume. Kadang UASnya juga beda lagi, terus UTS-nya juga beda lagi. Terus kan ada mata kuliah tuh yang setiap minggu itu membuat learning journal gitu. Tapi learning journal itu beda sama nilai UAS sama UTS gitu. Jadi kalau learning journal itu masuk ke nilai harian.
mengenai jam istirahat gimana nih? Keganggu apa enggak nih karena kesibukan ini? Kalau jam istirahat sih otomatis itu udah pasti keganggu sih kak. Maksudnya kalau paling malam tidur jam 2 gitu ngerjain tugas sama protokol organisasi juga, jadi ya mengganggu banget sih kalau ke ini ke waktu gitu. Oh iya, jadi kitanya nggak enak gitu ya risih, karena memang kesehatan juga kan penting bagi kita. Jadi ya emang kita perlu mengatur waktu ya. Oke, selain itu ada lagi nggak? Oh iya, biasanya kan di yang 1 MK ini kan UAS kan sekarang UAS nih. UAS itu kan suruh bikin film gitu. Kan itu biasanya kata dosen itu membuat film itu gak butuh, maksudnya bakal nangis darah, maksudnya kayak capek banget gitu. Terus kayak setiap minggu kan bikin nge video ya, kadang dari pagi sampai sore gitu kan, sampai isa lah pulang. Terus ya kalau misalkan edit itu kan dibagi ya sama teman sekelompok, jadi kitanya juga nggak terlalu capek, tapi menurut saya itu capek banget gitu kan setiap hari gitu. Nggak setiap hari sih, maksudnya kalau ada waktu luang kita bikin konten gitu. Iya, iya. Apa lagi nih yang buat kakak susah bagi waktu selain tugas? Yang ngerasa kakak ini kayak selain apa sih perlu tenaga keluar banyak, apalagi nih yang buat kakak kayaknya capek banget? Terus oh iya, selain tenaga keluar juga kan otomatis pikiran otak kita juga kan nguras banget gitu ya, kayak mikirin ini konsepnya bagaimana, terus tugas-tugas yang lain juga kan masih banyak gitu, bikin ada laporan lah, terus segala video lah gitu. Ya, jadi dari banyak pikiran tuh gimana nih kakaknya? Keadaan kakak karena emang dari sini datang, dari sana datang gitu ya. Deadline menunggu, tugas rumah dan sebagainya. Jadi gimana nih keadaan kakak karena pikiran itu? Beban, benar sih, beban saya gitu, maksudnya kalau misalkan tugas ini harus selesai pada tanggal ini, pada tanggal sekian, jadi kita ngerjain tugas itu dahulu gitu, tapi otomatis pekerjaan yang lainnya kan ditunda gitu. Ya, seberapa membebankan hal itu ke diri kakak? Beban sih maksudnya nggak terlalu beban ya, karena itu udah jadi kewajiban kita kan, kita yang udah memilih jalan itu, kita udah memilih jalan itu ya, mau nerima atau tidak ya itu udah resiko gitu ya. Jadi apa nih yang kakak cari dari konseling ini? Saya sih mau bagaimana sih kak gitu cara kita membagi waktu agar semuanya itu terhadap kita, terus perkuliahan kita tetap berjalan lancar, terus di kegiatan organisasi juga lancar, terus di rumah juga nggak ada beban gitu. Sejauh ini ada hambatan atau hanya banyak pikiran? Cuma banyak pikiran aja sih kak, mungkin ya karena belum terbiasa kali ya. Ya. Jadi biasanya untuk menetralisir pikiran yang terbebani, Angel melakukan apa? Kalau untuk kayak gitu biasanya saya suka nonton drakor gitu untuk membuang pikiran-pikiran yang negatif gitu kan, biasanya kalau nonton drakor itu kayak bikin kita plong gitu. Selain itu ya biasanya jalan-jalan sih. Tapi berpengaruh nggak tuh? Kalau itu enggak sih. Tetap terbebani pikirannya. Oh, kalau misalkan kita mumet banget nih, biasanya saya pergi keluar gitu, dan itu bisa mengurangi beban atau yang ada di dalam pikiran kita gitu. Iya. Selain nonton drakor sama jalan-jalan ada lagi nggak? Mungkin nggak ada kan? Nggak ada kan?
Oh iya, jadi Angel kalau misalkan ada tugas, kapan nih waktunya dengan kesibukan-kesibukan, dengan adanya kesibukan itu? Kalau biasanya saya ada waktu tuh kalau nggak pulang kalau pulang kuliah, biasanya kan pulang itu ada yang sore, ada yang lembur gitu, jadi nggak tentu gitu kalau pulangnya. Biasanya kalau pulang seperti kuliah nggak ada kegiatan, biasanya saya langsung ngerjain. Biasanya kalau yang menurut saya paling produktif untuk ngerjain tugas itu pada malam hari sih, kalau nggak habis subuh gitu. Malam hari jam berapa? Habis isaan yang sekitar jam 8 jam 8. Sering mengerjakan tugas di jam itu sering atau emang hanya ada sedikit waktu luang saja? Ya, sering sih Kak. Jadi menurut Angel ini susah dalam membagi waktu yang seperti apa nih? Biasanya kalau saya susahnya itu misalnya kita punya kegiatan organisasi, terus tugas juga numpuk gitu. Jadi bingung gitu mau ngerjain yang mana dulu gitu. Biasanya kalau tugas organisasi kan itu juga udah kewajiban saya kayak untuk ngerjain itu terus. Adapun itu juga dua-duanya kewajiban gitu. Jadi mana nih yang harus saya yang seharusnya saya utamakan gitu. Selain itu, ya ada nggak nih solusi atau cara dari Angel ketika Angel seperti itu, dalam keadaan seperti itu? Biasanya saya memilih ini sih. Biasanya kalau tugas individu itu biasanya saya lebih mengutamain tugas yang individu dulu, baru kalau ingin kelar baru organisasi gitu. Maksudnya kan organisasi kan itu banyak kan ya, saya bisa dibagi gitu. Cara itu berhasil? Iya, jadi itu bisa dijadikan salah satu cara ya ketika Angel sibuk dengan kegiatan ini dan itu. Selain itu ada lagi? Gak ada sih Kak. Apalagi yang disampaikan? Oh iya, saya kan tinggal di rumah, saya kan kalau biasanya malam kan gak enak juga ke saya, tapi ya biasanya kan kalau organisasi itu kan biasanya pulang malam ya, mau gimana, mau nggak mau kita harus ngikutin teman-teman. Biasanya kalau sudah telepon biasanya saya pulang duluan, tapi saya gak enak juga kayak yang lain, yang masa yang saya pulang yang lain belum pulang. Apa yang buat Angel nggak enak sama kakak sendiri? Ya kan saya juga numpang gitu, gak enak aja gitu, udah numpang masa ya nyusahin pula gitu. Iya. Mengapa Angel bisa berpikiran seperti itu? Ya nggak tahu ya, saya juga pikiran itu ya ada aja gitu, nggak enakan lah gitu. Saya kan kalau melihat ini nggak enak-enakan gitu loh, maksudnya oh iya gini ya gimana ya. Oh, iya. Tapi kenyataannya kakaknya responnya gimana nih ketika lihat Angel? Kalau responnya sih baik-baik aja, maksudnya paling nanti kalau nanti mah jangan pulang malam-malam, sudah gitu doang. Iya. Pernah ditanya nggak alasannya kenapa gitu kakak? Dan sih pernah. Jadi Angel pernah tahu nggak alasan kakak Angel melarang Angel pulang malam? Kalau itu kan misalnya kalau perempuan, misalnya kalau bilang itu kan kalau perempuan itu nggak usah pulang malam gitu doang. Jadi Angel pulang malam ini sesering apa sih? Nggak sering banget sih, paling sekali sebulan gitu. Nggak setiap hari, maksudnya jarang-jarang lah gitu. Ya, jadi solusi menurut Angel ketika dalam keadaan seperti itu kayak gimana? Kalau itu biasanya kalau udah yakin pasti pulang malam, biasanya saya pulang duluan gitu. Iya. Selain itu ada lagi? Nggak ada sih Kak. Ya. Jadi
Bagaimana nih perasaannya, masih ada nggak nih unek-unek atau yang perasaan yang ingin disampaikan? Jujur dong sih, saya kurang bagaimana sih Kak cara gitu kita untuk bisa membagi waktu itu biasanya. Oh iya, jadi saya kasih saran sedikit ya. Jadi ketika kita membagi waktu kan kita kegiatannya tidak hanya ngampus ataupun organisasi saja, tapi kita juga punya kewajiban atau ya bisa dikatakan kewajiban di rumah lah ya, bantu orang tua dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kalau menurut saya untuk bisa menjalankan itu semua, jadi ya pertama kita harus jaga kesehatan, Angel, jangan lupa. Nah, kadang kan ya saking sibuknya salahnya kita itu melupakan kesehatan. Jadi pertama kesehatan. Nah, sudah itu lakukan kegiatan yang emang urgent atau deadline-nya dekat sekali. Ketika misal tadi ya solusi Angel atau cara Angel itu udah benar, ketika ada kegiatan rapat atau kegiatan organisasi juga ada tugas individual. Angel tapi melakukan tugas individual karena memang kan individual tanggung jawabnya diri sendiri gitu. Kalau organisasi biasanya rame. Nah itu. Kedua, ya luangkan waktu sebaiknya. Ketika ada waktu luang, ya lebih baik untuk menyicil tugas daripada kita drakor. Iya, nggak apa-apa sesekali kita drakor, apalagi kan kita emang yang karena kita semakin besar, semakin dewasa, tugas semakin bermunculan gitu ya, tanggung jawab semakin bermunculan. Gak apa-apa, itu pun perlu. Kita punya hobi, kita punya reward untuk diri sendiri, untuk menetralisir atau menistirahatkan sejenak pikiran kita. Jangan terus-terusan juga, jangan terus-terusan organisasi, takutnya nggak baik juga. Jadi gimana nih menurut Angel? Udah sih kan jadi udah ada gambaran dalam tulisan. Iya, paham? Iya, oke. Angel, gimana nih kesan-kesannya ikut konseling dengan saya? Menurut kesannya itu baik ya kan, maksudnya kakak bisa mencari solusi itu, karena juga berapa yang menghubungi saya gitu. Ya, jangan bosannya nanti kita main lagi ke sini main-main ya. Kita kan masih satu kampus juga nih, kita bolehlah ke kantin bareng gitu ya. Oke. Ada yang disampaikan lagi nggak? Nggak ada. Oke. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik ya Angel. Abis ini mau kemana nih Angel? Mau langsung pulang sih. Oh ya, sama siapa? Sama nanti dijemput sama teman saya. Oh iya. Jadi hati-hati ya pulangnya sama orang tua. Ya udah, mungkin kegiatan kita hari ini cukup. Kita ucapkan alhamdulillah